Kalau orang takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka setiap jalan sulit akan ada keluarnya, akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya setiap kesulitan. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Saya kalau mau ngandelin gaji, nggak ada gaji Bu, bangun pesantren itu. Saya nggak punya gaji. Siapa mau gaji saya? Di usaha saya ownernya, di pondok saya pimpinannya, saya pendirinya, saya pengasuhnya. Siapa mau gaji saya? Nggak ada. Makanya salah satunya yang minta dari Allah Ta'ala, min haitsu la yahtasib, minta rezeki yang dari jalan tak sangku-sangku. Ada baik kayak datang. Nak dibutuhkan ada. Entah itu melalui perdagangan kita atau mungkin Allah kirim siapa saja, melalui siapa saja. Gampang kalau bagi Allah. Makanya bismillah lah, mudah-mudahan ya kita berdoa rumah ini menjadi rumah yang barokah. Amin. Ya, sebagaimana kita niatkan tadi. Kemudian masalah sholat, yang kedua ketiga, Luqman ingatkan anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajak manusia itu, ajak diri kamu dan manusia itu untuk ngawi ke yang baik, mencegah yang buruk. Jadi makanya memang anak tuh nak diajak, nak dinasihatkan untuk ngawi ke yang baik. Ya. Dinasihatkan juga untuk ngawi ke yang jangan ngawi ke yang buruk. Ya. Jadi namanya manusia itu perlu diajak, namanya anak itu perlu diajak, nasihatkan. Kewajiban orang tua adalah kalau dia bukan orang yang alim, dia nggak mampu ngajarin Quran, titipkan dia ke lembaga Quran, biayai. Maka besok-besok kita tidak dituntut oleh Allah Ta'ala. Ada orang tua yang masuk surga, tapi dituntut sama anaknya masuk neraka. Pernah kan dengar hadis ini kan? Benar. Kan? Nah, kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah melakukan yang namanya kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban orang tua diantaranya apa? Mendidik suami, mendidik istri, mendidik anak. Ya kan, kalaupun dia tidak mampu, ya karena memang profesi bidangnya lain mungkin ya kan. Tapi jangan lupa ada solusi. Solusinya mana? Titipkan ke lembaga Quran. Kage Fadli Mas Fadli kage Adifa ini walaupun emasnya bukan hafal Quran, hafal ayat pendek jadilah alhamdulillah. Ya dah, penting ada hafalan. Ibunya juga sama, maminya juga sama. Tapi cak mano targetkan anak kita nih jadi wong hebat luar biasa. Di rumah ini harus punya visi misi yang besar. Nah, terkadang ini di rumah ini, nak mak mano anak kau, mohon maaf, tahunya pacaknya buat anak. Iya, benar. Kalau punya anak ngapain bingung. Ada juga yang cita-citanya kecil kan, yang penting anakku sehat. Cita-cita yang besar lah, Nabi itu ngajarkan. Kita jadi wong yang optimis dikit, jadi muslim itu. Insya Allah, aku pengen anakku sehat, tumbuh terjaga. Cak mano anakku ini ke depan jadi wong yang hebat. Kalau kita pengen dia jadi dokter yang kelak jujur, dokter yang ilmunya bermanfaat untuk umat, membantu masyarakat. Kalau pengen jadi ulama yang takut kepada Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya. Terserah nak jadi apa baik. Bercita-cita besar lah, bila perlu jadi presiden ya. Kalau saya ke anak saya juga begitu, ada cita-cita khusus besar harapan saya kepada anak-anak ini. Ya. Untuk masalah mensyukuri, tetap syukuri dia sehat alhamdulillah. Tapi harus punya visi misi yang besar. Gimana anak tuh pokoknya dinasihatkan, kewajiban orang tua nasihatkan kalau belum sholat, nasihatkan sholat. Nah, kalaupun ada anak-anak sini yang tuanya nasihat ke sholat, jangan ringan kamu. Iya. Ya, jangan kesel. Terus terang, kaget kalau ada waktunya, kamu tidak akan pernah dengar lagi kalimat itu. Itulah yang dirindukan oleh orang-orang yang saat ini kehilangan orang tua. Nggak ada lagi nasihat, nggak ada gunanya dunia rasanya sempit. Saya ini pulang ke Palembang, dibakar lampu pesantren lah besar, lah lengkap, mobil 2 iko, motor 2. Saya ngerintis Palembang ini, laptopnya lagi tak kacik, aku balik tinggal ke pondok di Pagalam itu. Kenapa? Pengen deket orang tua, waktu itu orang tua sakit keras. Cak mano caranya seminggu itu minimal 2 kali ketemu orang tua. Nyingok rainya be lagi jadilah, salaman jadilah, sudah itu pamit. Usahakan. Karena akan ada waktunya kamu nggak bisa lagi ngelihat orang tua. Pasti akan tiba, entah kamu duluan atau orang tua duluan. Makanya yang jauh telepon. Udah berapa lama nggak nelpon orang tua? Telepon. Gimana kabarnya? Kalau di kuburan bagaimana cara menghubunginya? Kirim Fatihah. Mengkomunikasi kirim Fatihah, kirim doa, ada apa ziarah, kalau deket ziarah, ya kan? Jangan ziarah nak lebaran baik. Ziarah lebih afdol kalau masih hidup diziarahi. Ziarah itu bukan berkunjung artinya, bukan berarti mati tidak, meninggal tidak, masih hidup ziarahi.
Ya. Apalagi wong tua yang galak ke rumah anaknya, luar biasa, senang nih, luar biasa. Ya wong tua yang datang ke rumah anak, anak kita datang, itu nikmat luar biasa. Ada wong tua, ada istri, ada anak, masya Allah. Jadi galak-galak dinasihatkan yang sebagai anak, terimalah nasihat, senanglah, syukurlah. Walaupun kamu derek belum mampu, minimal kamu jangan mengingkari, minimal ya Rob, anak belum mampu ya Allah. Anak tahu untuk anak ibu anak wong baik, bapak anak baik, tolong mampukan hamba ya Allah. Kayak itu be. Ya, kita nih punya kelemahan masing-masing. Ini harus kita akui deh, kalau belum mampu mampu. Dampak kita ini segala macam lah ngomong. Jadi demikian ya, alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita jalankan, nasihatkan ya anak ya, terutama yang baik-baik. Nah, ini boleh, nah ini tidak boleh. Pokoknya timbangannya adalah syariat. Timbangannya adalah syariat. Neraca boleh dan tidak boleh itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Ta'ala. Kalau keluar rumah tidak jelas sama siapa yang ditanyai, diketat ke. Ya, apalagi sekarang ini kan ngeri, hati-hati. Anak gadis apalagi hati-hati. Tidak masalah bu, yang namanya jodoh itu datang di waktu yang tepat, tidak usah khawatir gitu. Anak aku tidak ada masalah, jodoh itu datang di waktu yang tepat. Saya sampaikan itu. Ya, ada ustazah di pondok juga. Kadang-kadang ia khawatir, saya bilang nggak usah. Jodoh itu datang di waktu yang tepat. Ketimbang jodoh salah. Nah, iya benar. Ketimbang jodoh salah. Cuma ya kita harus tetap hati-hati ya, menjaga kondisi keadaan masing-masing. Jadi jangan orang tua memaksakan sesuatu yang tidak dipaksakan dalam syariat. Sholat dipaksakan. Jangan ditanya, nak sholat atau tidak? Nak sholat, udah. Benar. Sholat 5 waktu, nak ditanya dulu. Nak sholat atau tidak? Lain kalau dia belum balik, dia belum mukalaf. Mukalaf itu sudah dibebankan syariat. Dia berakal, akilun, balighun. Ya. Sering saya sampaikan anak nih, dia alladzi balaghat da'watul Islam. Dia berakal, dia balik. Ya. Balik itu kan tahu gitu. Apalagi yang tua lah. Balik bagi laki-laki itu satu di antara dua tanda. Kalau tidak mimpi basah, usianya 15 tahun secara hijriah. Kalau perempuan sama, dua ini juga ditambahi haid. Salah satu contoh aja, berarti sudah balik. Berarti sudah mukallaf, wajib sholat 5 waktu. Tidak kate lagi 3 waktu dulu, tidak kate lagi cerita. Kalau 3 waktu dulu tuh umur 7 tahun. Tidak apa-apa, dia nak sewaktu dulu tidak apa-apa, umur 7 tahun. Selama dia belum balik. Makanya latihan dulu, Nabi merintahkan umur 7 tahun, ajak anak perintahkan untuk sholat. Kalau 10 tahun tidak galak sholat, pukul kan Nabi. Nah, mukul bukan mukul yang menganiaya. Pukul di bagian-bagian yang memang tidak meninggalkan bekas. Ya, di ini nah, pukul di ini nah, contoh. Jadi bahan percobaan ini. Ya. Sini. Pukul. Jadi apa bu? Kalau anak nggak sholat itu, iya. Nabi yang ngajari. Tapi mukul di sini bukan berarti kekerasan kita. Nak lah sholat belum? Hah? Belum. Sudah? Ya pura-pura belum. Jangan. Lah sholat belum nak? Kau nak? Belum. Apa dah sholat nak? Lah, pokoknya males. Lah, ya proses lah. Kira-kira lah memang lah gak baca lagi diomongin. Nah, sholat nih. Sakit tak? Nah, sakit. Kaget kalau adik tak sholat, Allah marah. Ayah pukul dikit dia sakit, apalagi adik tak sholat, adik meninggalkan perintah Allah. Ya. Apalagi siksaan Allah lebih sakit lagi deh, neraka deh. Kalau gitu, mungkin tergantung untuk masing-masing lah, tahu macam mana karakter anaknya. Nah, ada yang pakai reward, apa pakai reward? Sholat, duit dulu lah apa. Tapi intinya lah menanamkan rasa takut anak kepada Allah Ta'ala. Kalau dia takut, ada dalam hati dia tuh Allah, dalam tanda kutip, bukan secara zahir. Ya. Maksudnya apa? Dia ingat Allah. Ya, hatinya itu selalu terpaut ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dia ingat kepada Allah Ta'ala. Ada rasa taut, ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecil. Makanya besar jadi wong soleh insyaallah. Amin. Jangan sampai lah besar baru disuruh sholat, terlambat. Batang tulah keras. Lah jadi. Tapi kalau ini masih pacak dipukul, Bu. Kalau lah sudah apalagi 17 tahun ke atas pukul
sisinya pukulnya balik dong. Goco gitu sama anak. Iya. Ya? Nah itu hati-hati. Hati-hati. Jadi Sholat. apa namanya? Sholat. Jadi jangan ditanya nak sholat apa tidak, wajib sholat. Wajib sholat, Nah, sholat. iya. Tidak apa-apa dipaksa untuk sholat. Nah kalau untuk urusan dunia nak jadi apa kau nak, itu jangan dipaksa. Nak ayah di dokter, kau harus jadi dokter, tak mesti. Iya. Nak ayah ni polisi, ayah ni apa? Ladusing. Ayah ni apa perwira? Malu Jenderal, kalau jadi jenderal. polisi. Ya, kalau polisi harus jadi akbil, dari akpol misalnya. Tidak wajib. Iya. Jangan dipaksa ke untuk ikuti anak deh, hobi minat di mana kita salurkan saja. Tapi untuk syariat ini harus kita didik dengan tegas. Nah terakhir apa namanya perintah apa ya, nasihat Luqman, wasbir ala ma asobat. Kata Luqman kepada anaknya, bersabar nak terhadap apa yang menimpamu, sabar. Wajibatul qalbi, kewajiban hati diantaranya adalah sabar. Zohir kita kan ada kewajiban, ya, sholat, puasa. Tapi hati kita juga ada kewajiban. Apa kewajiban hati? Sabar. Wong sekarang banyak tak sabar. Ya. Baru-baru ini saya nonton video ada dua orang bunuh diri, gantung diri bareng-bareng. Gantung diri bareng-bareng. Istri bunuh Ya. diri Karena ada suaminya masalah, jauh. bareng-bareng. Kisah Gantung lakinya bunuh diri cantik. Ada orang utang pinjol 3 juta, gantung diri. Karena dikejar di teror terus. Ada yang tergadi kebunnya padahal kecil, berapa? Kalau harganya 45 juta, gantung diri. Uang lain masalahnya 7 miliar rugi, bangkrut. Biasa baik. Biasa baik. Iya, makanya Ini- dari uang nak sabar. Sabar. Kadang-kadang manusia sekarang nih tipis banget kesabarannya. Iya. Di jalan belum lah lampu hijau, tanten. Tak sabar. Woi, kadang-kadang gitu ngomong. Sabar mikir, nak narik nafas dulu. Pecah di India belum. Tanten pun nak belok kan. Nak sabar dia lah. Ingat ke diri dewek nak Sabar. Nak melok tes apa, nak masuk, sabar be. Oh, nak tenang be nak. Tenang be, ibu punya cara. Kepala itu tuh kawan ibu. Itulah. Tidak sabar ibunya dewek kan. Iya, tak boleh. Makanya anaknya tak sabar juga. Pokoknya tak masuk, tak lulus, sudah sabar. Ketentuan Allah, kita ini hamba. Makanya saya pernah bilang ke anak-anak nih, ngajak manusia sholat itu mudah insya Allah. Ngajak manusia taat itu dalam tanda kutip puasa, ya, tinggal kamar mudah insya Allah. Tidak semudah ngajak uang bertuhan. Manusia ini dikit yang merasa bertuhan. Kalau dia ini merasa bertuhan, dia ini hamba punya Allah, Allah itu Tuhan, terserah Allah. Nanti injak 100.000 ya terima, hamba gitu nih. Kita baik anak, kapan nak nunjuk 10.000, ngapa anak protes? Kita baik lagi, mana itu? Berapa? Juragan atasannya dengan apa namanya dengan kita bos punya karyawan tidak ngawi ke kerjaan kita, masih kita injak tak? Iya kan? Marah gitu kan, dongkol kan? Nah, kalau Allah tidak, beda dengan kita nak jalan ke perintah atau tidak, tetap Allah kasih. Ya, sifat Rahman Allah tetap kasih makan, tetap gini, tetap rumah. Tapi Allah sayang belum tentu. Allah sayang belum tentu. Makanya kita nih tidak usah nak banyak apa namanya belajar yang macam-macam. Pokoknya sadar ke diri baik kita nih hamba, bahwa apapun yang kehendak Allah lakukan terserah Allah. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah itu Maha kuasa melakukan apapun yang Allah ingin kehendaki. Jadi sabar-sabar ya. Kalau sudah bagiannya memang sejuta, Jangan mengejar dunia. Jangan nak mengeluh, menerobos Iya. beton yang memang sebenarnya salah, diterobos. Nah inilah yang suka offside tadi. Makanya kehidupan sekarang ini banyak cenderung tidak tenang, cenderung tidak sakinah, ya, tidak tenang lah itu bahasanya. Tidak nikmat, tidak menikmati hidup. Padahal uang lain masalahnya jauh lebih besar. Kita ini masalah kita cuma sikok 2-3 yang kecil-kecil. Kalau dibanding orang lain, wow, mungkin sangat jauh sekali masalah kita nih, ya, lebih kecil. Tapi berapa banyak orang-orang yang tenang karena dia dekat dengan Allah Ta'ala, ya, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia selalu ingat Allah, dia beribadah kepada Allah. Apapun yang ada disyukuri, itu kunci. Itu terasa lapang. Alhamdulillah.
juta. Oh, rasa lapang. Dibanding uang nggak dapat, dibanding uang rugi. Ya. Dapat 100.000 alhamdulillah. Nah, kebetulan lagi rugi, lagi minus atau lagi pecah ban, ya alhamdulillah. Ya, lagi tertabrak sedikit mobil, lecet-lecet dikit, ya alhamdulillah. Ya, Masih apapun ada syukuri. untungnya. Iya, karena kita ini hamba, saksikan. Jadi sabar, didik anak kita untuk sabar. Jangan sampai kita malah didik anak untuk jadi tidak sabar. Ada anak-anak yang perilakunya masih kecil, hobi galak nangani orang lain. Rupa-rupanya dia galak nyingok wong terdekat dia. Entah dari siapa, makanya hati-hati anak itu, jangan sampai gambar yang macam-macam itu masuk. Nah, makanya kesimpulan 4 hal ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita ingatkan anak kita, sholat, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, kemudian sabar terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Ini termasuk perkara yang diutamakan, yang harus jadi prioritas kita. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Jadi harus menjadi sesuatu yang kita prioritaskan, utamakan ke anak, ke diri kita, ke siapapun. Nah, mudah-mudahan ya kesimpulan daripada acara ini membawa keberkahan yang lebih, terutama selain untuk kita semuanya, untuk Mas Fadli dan juga istri